Assalamualaikum anak-anak super di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Ibu menemani kalian belajar dari rumah, didampingi orang tua dan pendamping belajar. Video pembelajaran tematik kelas 5 ini dibuat untuk anak-anak kelas 5 agar bisa lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Setelah selesai menonton, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, serta bunyikan lonceng agar tidak tertinggal video pembelajaran terbaru. Selamat menyaksikan videonya, pahami dengan baik materinya, dan tetap semangat. Anak-anak ibu masih ingatkah pembelajaran kita sebelumnya tentang otot yang merupakan alat gerak aktif pada hewan dan manusia? Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam otot yang ada pada manusia. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi otot pada manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Yang kedua menggerakkan jantung. Yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam otot pada manusia. Yang pertama otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendang di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendang. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Mari kita tunjukkan di mana keberadaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tubuh kita. Otot polos berada di bagian perut, otot lurik berada di lengan, otot jantung berada di dada tengah. Anak-anak Bu Guru mempunyai suatu teks bacaan yang berjudul Otot Manusia yang terdiri dari 6 paragraf. Mari kita tentukan ide pokok tiap-tiap paragraf teks bacaan Otot Manusia. Untuk ide pokok paragraf pertama sudah ada. Ide pokok paragraf kedua yaitu otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Ide pokok paragraf ketiga, selain itu otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Ide pokok paragraf keempat, otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Nah anak-anak ibu, ide pokok paragraf kelima dan paragraf keenam silakan anak-anak ibu tentukan sendiri di rumah dengan bantuan orang tua ataupun pendamping belajar.
Anak-anak Bu Guru masih ingat cover? Anak-anak nanti belajar membuat cover dari teks bacaan yang berjudul Otot Manusia. Agar menghasilkan gambar cover yang baik, anak-anak Bu Guru yang pertama harus memahami isi teks bacaan, kemudian menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua yaitu desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Anak-anak Bu Guru tinggal pilih saja salah satu dari dua jenis desain cover yang tadi sudah dijelaskan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, tentunya dibantu oleh orang tua di rumah ataupun pendamping belajar. Demikianlah anak-anak Ibu video pembelajaran tematik kelas 5 untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.